Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Rifai, NIM 2102222234. Di sini saya akan mempresentasikan digital governance dan inovasi pelayanan publik. Pengertian digital governance inovasi pelayanan publik mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah secara nasional dalam rangka perbaikan substansi pada pelayanan publik. Digital governance juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan publik. Menurut Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif orisinal atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pentingnya inovasi dalam penyampaian pelayanan publik. Inovasi dalam pelayanan publik sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dalam era digital, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas pelayanan publik. Selain itu, inovasi dalam pelayanan publik juga melibatkan penggunaan teknologi seperti big data, kecerdasan buatan, dan blockchain untuk meningkatkan efisiensi di berbagai sektor pemerintahan. Peran teknologi digital dalam transformasi layanan pemerintahan. Yang pertama, pemerintah digital memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik. Contohnya, pendaftaran penduduk, pembayaran pajak, dan pengajuan permohonan izin usaha. Yang kedua, pemerintah digital juga mengedepankan prinsip keterbukaan dan transparansi dalam pengambilan keputusan publik. Contohnya, menggunakan platform digital, pemerintah dapat mengadakan konsultasi publik secara online dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis. Contoh-contoh inovasi pelayanan publik selain NLE, berikut 5 contoh inovasi pelayanan publik di Indonesia yang sudah mapan diterapkan maupun yang sedang direncanakan. Yang pertama ada BPJS Kesehatan. Yang kedua, penggunaan e-materai dan tanda tangan elektronik. BPJS Ketenagakerjaan, verifikasi biometrik dan SSO pada aplikasi SPBE. Tantangan dan hambatan dalam implementasi strategi pemerintahan digital. Keterbatasan akses teknologi digital terutama di daerah-daerah pedesaan yang mungkin belum memiliki infrastruktur yang memadai. Kedua, keamanan dan privasi juga menjadi isu penting dalam pemerintahan digital. Berikut strategi untuk menciptakan budaya inovasi dalam organisasi pemerintah. Membangun kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga akademik. Membentuk tim inovasi yang terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian dan minat dalam teknologi digital. Ketiga, melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan dalam bidang teknologi digital. 4, mendukung dan mendorong karyawan untuk berinovasi dengan memberikan uang dan sumber daya yang diperlukan. Peran data dan analitik dalam mendorong inisiatif pemerintah digital. Yang pertama, dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mengidentifikasi pola atau tren yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Kedua, analitik juga dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan inisiatif pemerintahan digital. Contoh inisiatif inovasi pelayanan publik yang sukses. Yang pertama yaitu pelayanan untuk pengajuan izin usaha di Singapura. Kedua, e-residensi di Estonia. Masa depan inovasi pelayanan publik
dan pemerintahan digital, yaitu kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan blockchain. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Memastikan privasi dan keamanan dalam layanan pemerintahan digital. Langkah-langkah yang harus diambil yaitu yang pertama, menggunakan teknologi enskripsi. Kedua, menerapkan kebijakan privasi yang ketat dan transparan. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya privasi dan keamanan data. Keempat, melakukan audit keamanan secara berkala. Adapun pertanyaan dan jawaban, yang pertama yaitu dari Saudari Nurwulandari, bagaimana langkah-langkah implementasi governance digital di sebuah lembaga pemerintahan? Berikut jawaban. Yang pertama yaitu penilaian kebutuhan dan analisis situasi. Kedua, analisis SWOT. Ketiga, pemetaan proses visi dan misi. Pertanyaan yang kedua dari Saudara M. Daniel Seputra, bagaimana mengukur efektivitas inovasi pelayanan publik berbasis digital? Mengukur efektivitas inovasi pelayanan publik berbasis digital melibatkan evaluasi berbagai aspek, mulai dari kualitas layanan hingga dampaknya terhadap masyarakat dan efisiensi operasional. Yang ketiga dari Saudara Wahyudin, apa dampak governance digital terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan? Jawaban berikut yaitu yang pertama, peningkatan transparansi. Kedua, peningkatan akuntabilitas. Ketiga, efisiensi dan reduksi korupsi. Keempat, keterlibatan masyarakat. Pertanyaan keempat dari Saudari Fitriani Firman, bagaimana mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan solusi digital untuk pelayanan publik? Yang pertama yaitu pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, menyediakan platform partisipasi. Ketiga, proses konsultasi publik. Keempat, kolaborasi dan kemitraan. Kelima, inisiatif crowdsourcing. Pertanyaan kelima dari Saudari Armin, teknologi apa saja yang berperan dalam governance digital? Yang pertama, big data dan analitik. Kedua, kecerdasan buatan. Ketiga, blockchain. Keempat, Internet of Things. Kelima, cloud computing. Keenam, mobile teknologi. Adapun kesimpulan dari yaitu inovasi dalam pelayanan publik dan pemerintahan digital menawarkan peluang besar bagi kemajuan sosial. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat menyediakan layanan yang lebih baik, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun tantangan dan hambatan dalam implementasi pemerintahan digital tidak boleh diabaikan. Keterbatasan akses ke teknologi digital dan masalah privasi dan keamanan data perlu ditangani dengan serius untuk memastikan bahwa manfaat pemerintah digital dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Dengan membangun budaya inovasi yang kuat dan mengoptimalkan penggunaan data dan analitik, pemerintah dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih responsif dan efektif. Baik, sekian dan terima kasih.